Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Kamila, NIM E 2019-2141 dari kelas Ekonomi Syariah 4, Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video yang telah di-share oleh Bapak dosen saya, yaitu Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Dalam video tersebut telah dijelaskan dari pengertian ekonomi dan ekonomi Islam. Nah, ekonomi adalah suatu cabang ilmu yang membahas dan mempelajari tentang perilaku manusia. Sedangkan ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya untuk mencapai falah berdasarkan dengan prinsip-prinsip Al-Quran, Ijma, dan Qiyas. Seperti contoh, ada seseorang membeli makanan untuk memenuhi kebutuhannya atau untuk mencapai kepuasannya saja. Tetapi dalam ekonomi Islam, misalkan seseorang membeli makanan, dia harus membeli makanan yang halal agar ia dapat mencukupi atau mencapai kebutuhan jasmani dan rohaninya. Jadi di dalam ekonomi hanya mencukupi kebutuhan jasmaninya saja, tetapi di ekonomi Islam memenuhi kebutuhan jasmani dan rohaninya. Selanjutnya disebutkan sumber dari ekonomi Islam ada 4, yaitu Al-Quran. Yang kedua ada As-Sunnah, entah itu sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takriyah. Yang ketiga ada Al-Ijma. Al-Ijma adalah kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Yang keempat ada Al-Qiyas, yaitu menyamakan huruf kepada asal atau masalah. Dasar-dasar ekonomi Islam, yang pertama ada tauhid, yaitu keesaan Allah. Kita yakin bahwa Allah itu ada, Allah itu Maha Esa, dan Allah itu satu-satunya zat yang harus kita taati dan kita patuhi. Lalu yang kedua ada as-sidik dan amanah, yaitu kejujuran dan tanggung jawab, yang mana setelah kita meyakini bahwa keesaan Allah, kita pasti menjadi pribadi yang jujur dan tanggung jawab. Yang ketiga, mengakui hak milik individu dan umum. Yang keempat, al-adalah, yaitu keadilan, adil. Yang kelima ada at-tawazun, yaitu keseimbangan. Entah itu keseimbangan antara penjual dan pembeli, keseimbangan antara pemasok dan pembeli, dan lain sebagainya. Yang keenam ada at-ta'awun, yaitu tolong-menolong. Nah, dalam Islam itu ada yang namanya akad mudharabah. Nah, apa sih akad mudharabah itu? Yaitu suatu kerjasama antara seorang pemilik modal dan pebisnis yang tidak punya modal, sehingga si pemilik modal ini memberikan pertolongan kepada si pebisnis yang tidak punya modal ini untuk mengembangkan bisnisnya. Begitu pula dengan si pebisnis ini menolong si pemilik modal untuk mengembangkan uangnya. Jadi sama-sama mendapatkan keuntungan. Tidak hanya terjadi ta'awun saja, tetapi terjadi akad musyarakah, yaitu kerjasama berbisnis dan sebagainya. Dijelaskan juga dalam video tersebut perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosial, yaitu ekonomi Islam bersumber pada Al-Quran, Ijma, dan Qiyas, sedangkan ekonomi kapitalis bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Begitu juga dengan ekonomi sosial, sama-sama bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Ekonomi Islam berkomposisi dari syariat Islam, ekonomi kapitalis komposisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Begitu juga dengan ekonomi sosial. Nah, dari segi pengakuan, ekonomi Islam pengakuan kepemilikan secara individu dan umum secara nisbi, sedangkan ekonomi kapitalis pengakuan individu secara bebas, dan ekonomi sosial tidak mengakui kepemilikan individu, semua alat produksi milik umum. Prinsip-prinsip ekonomi Islam. Nah, ini merupakan bagian paling penting. Mengapa? Agar kita terhindar dari maghrib ketika kita menjalankan atau melaksanakan ekonomi Islam. Nah, maghrib itu singkatan dari maisir, gharar, dan riba. Nah, maisir itu adalah judi, entah itu judi langsung maupun judi tidak langsung. Gitu. Lalu ada gharar. Nah, gharar itu tipu menipu. Misalkan kita tidak boleh menjual barang yang belum dimiliki atau barang yang susah untuk diserahkan. Yang terakhir ada riba. Nah, ada riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl itu adalah penukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda. Nah, seperti contoh, misal kita membeli beras 1 kilo dengan 1,5. Jadi
sejenis, barangnya itu sejenis tetapi takarannya berbeda. Nah, itu termasuk ke dalam riba fadl. Yang kedua ada riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah ini yaitu jual beli yang pembayaran di akhirnya ada tambahan harga. Misalkan kita membeli atau meminjam uang. Kita meminjam uang 1 juta rupiah dengan jangka waktu 1 bulan. Nah, setelah 1 bulan kita mengembalikannya itu ada uang atau ada harga uang tambahan gitu. Jadi kita pinjam 1 juta, mengembalikannya 1.500.000. Nah, itulah yang dimaksud dengan riba nasi'ah. Nah, riba nasi'ah juga bisa disebut dengan bunga. Yang terakhir ada karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama itu ada ekonomi Islam terikat dengan akidah syariah dan akhlak. Yang kedua, harta itu kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Yang ketiga adalah larangan maghrib. Yang keempat, keadilan dan keseimbangan dalam melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Yang kelima, ada keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Yang keenam, bimbingan konsumsi. Ketujuh, petunjuk investasi. Dan kedelapan, zakat. Nah, jadi menurut saya dalam video Bapak dosen tersebut sudah sangat jelas dan mudah dipahami karena telah mencakup seluruh materi dari konsep dasar ekonomi Islam. Mulai dari pengertian ekonomi dan ekonomi Islam, perbedaannya, karakteristiknya, dasar-dasar ekonomi Islam, dan masih banyak lagi. Jadi sudah sangat jelas dan sangat mudah dipahami. Sekian tanggapan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.